Cuaks, balik lagi sama gue Britania yang akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama teman-teman gue. Ya ini biasa-biasa aja di program Cuak, Curahan Hati Anak Orang Sehat. Gara-gara gue lagi sakit, ya batuk pilek, jadi makanya suara gue tuh agak mendem-mendem. Dan saat ini gue kedatangan satu temen gue yang emang kita sering ngobrol-ngobrol juga. Ada Almas. Halo Almas. Hey yo Sobat Cuaks. Wuhui. Nih gue mau kenalin dulu nih. Teman gue ini keren banget coy. Dia tuh announcer di salah satu tempat kuliah. Ini keren banget nih orang. Jadi makanya kayak dia tepat banget nih buat ngobrolin soal topik yang bakal kita bahas ini. Gitu loh. Ya gak sih Mas? Say hi dulu, say hi. Bilang lagi apa nih gitu-gitu. Halo Sobat Cuaks, kenalin namaku Almas Dwi Putranto ya. Ya sebenarnya sudah tadi Britania Naftali nih bilang, aku nggak keren-keren banget sebenarnya, biasa aja. Aku mahasiswa pada umumnya, mahasiswa dilebay-lebayin aja emang. Aduh, ini udah keren banget sih. Ya udah nih, kita langsung masuk aja ke tema nih Mas. Kita mau ngobrolin tentang tema bucin di pertemanan, gak asik. Nah, kalau misalnya, waduh gimana ya? Kita kan korban-korban teman-teman yang bucin ya, iya gak sih? Saya nggak mau ikutan. Cuma ya aku bisa bilang nih Sobat Cuaks kalau ya aku pernah mengalaminya lah. Sama lah ya. Karena ya kita biasa jadi korban perbucinan. Dan nanti kita mau ngulik-ngulik lagi deh tentang hal tersebut gitu. Nah kalau misalnya kita mau lihat di literatur, bucin tuh apa sih? Ternyata bucinnya ada di KBBI ini Mas. Ternyata bucin artinya budak cinta. Sama aja sih. Sama aja. Dan aku mau tahu nih Almas, menurut Almas gimana sih tentang artinya bucin di dalam pertemanan? Bucin di pertemanan tuh ya sebenarnya sih, mungkin kalau Sobat Cuaks pernah melihat nggak sih, mungkin banyak yang udah pernah melihat juga ya, bahwa teman-teman kita mungkin nggak saling sih jatuh cinta sama seseorang yang akhirnya mungkin perbuatannya dia tuh agak-agaknya sedikit annoying gitu ya. Sebenarnya kan bucin ini kan awalnya kan konotasi ya, kita mengumpat kepada seseorang, bucin dasar, adalah tentang bahwa orang itu kalau misalnya dia seolah-olah tuh terlalu menuruti apa kata pasangannya, terlalu menjadi budak cinta, budak seperti budak atas nama cinta lah gitu. Oke. Iya sih. Dan menurut lo sendiri nih, ada nggak sih kayak pengalaman pribadi lo nih tentang bucin dalam pertemanan ini gitu? Dari aku ada sih. Aku tuh beberapa. Pokoknya aku pernah ada momen di mana aku tuh dalam suatu pertemanan nih, Sobat Jokes. Itu teman cowokku jadinya dengan teman cewekku, ya kan? Sedih. Nggak sedih sih, kita sebagai teman sebenarnya lebih ke arah lucu aja, ketawa jadian. Oke. Soalnya kan biasanya orang-orang kayak gitu kan yang ngomongannya kayak enggak lah, kita mah nggak bakal jadian, gitu-gitu kan sih. Iya. Ya pokoknya pada akhirnya mereka jadian, terus kayak, komedi banget hidup kalian temanku gitu. Terus ya udah. Ya masih dengan gimmick-gimmick di awal bilang tenang, kita ya anggaplah kita sebagai tetap temenan, anggaplah sebagai biasanya aja, kalau nongkrong ya biasa aja gitu. Tapi ya omongan itu hanya kebohongan ya. Karena akhirnya ya kita nggak bisa bohong bahwa akhirnya tindakan bucin itu akan merubah bakal merubah dia sifatnya kayak gimana ke setiap orang aja gitu. Akhirnya porsi bercandanya jadi berkurang. Ya pokoknya jadi berubah lah. Dan ini aku ngalamin tuh ya jadi bukan gak asik sebenarnya, kurang asik bagi kami yang merasa bahwa kita yang jarang ketemu, misalnya cuma seminggu sekali mau quality time main bareng, kok jadinya kayak susah banget gitu. Iya. Nah, kan kayak tadi lu udah menyebutkan gitu kayak ciri-ciri orang bucin. Ya menurut lu gimana, kayak misalnya kayak nanti tiba-tiba porsi bercandanya diturunkan dan segala macam ya. Nah, karena hal itu kalau kita nyambungin nih, apa sih yang bikin bucin dalam pertemanan itu jadi kayak stigmanya negatif, mengingat tadi kayak apa yang lu omongin tuh kayaknya agak bikin ketongkongan kurang seru dan segala macamnya. Coba boleh dijelasin gak sih Mas? Gitu-gitu. Kalau stigma negatif itu sebenarnya kan
Ya karena yang tadi aku bilang sih, karena bucin kan awalnya untuk mengumpat, cuma apa yang akhirnya membuat bucin ini menjadi stigma negatif karena si orang ini tuh berubah aja gitu. Ya kalau misalnya dia nggak berubah, maksudnya tetap bisa membagi waktu, tetap bisa ya tahu porsinya gitu loh, mana pacaran, mana harus main dengan teman. Sepertinya harusnya nggak akan terjadi stigma buruk, nggak akan terjadi keributan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau dia sudah mulai berubah, kalau dia sudah mulai nggak tahu mana prioritasnya gitu loh. Nggak masalah kalau prioritasnya adalah pacarnya duluan, asalkan memang sudah di waktu dan momen yang pas. Ya, wah, aku bucin apa enggak? Ini fun fact ya buat sobat cuaks. Ini kan tahun 2022. Aku itu terakhir pacaran di tahun 2016. Berarti udah berapa? 6 tahun ya? 6 tahunan ya. Kebetulan di tahun itu belum terkenal kata bucin. Coba ya, jadi saya tidak punya tolak ukur. Tapi apakah bucin atau enggak? Kayaknya enggak terlalu sih. Ya, namanya cinta-cinta monyet anak SMP gitu lah. Ini jadi seru nih ngobrolinnya, ngobrolin tentang bucin. Nih, ada sih salah satu hal yang bikin gue kesel waktu orang misalnya kayak di satu pertemanan nih, terus mereka tuh tiba-tiba bucin karena gue mengalami sendiri ya hal itu. Sekarang lagi mengalami sendiri yang dimana sebelum dia sama dekat sama pacarnya, dia selalu main sama gue, enggak everyday juga, tapi kalau misalnya gue tuh jadi pilihan default dia untuk bermain gitu. Dan ketika dia udah punya pacar lah, udah punya pasangan, makin lama makin kesini porsi mainnya tiba-tiba diajak main, nongkrong yuk. Ternyata nggak bisa, banyak alasannya. Terus tiba-tiba nanti pas nongkrong dia suka pulang duluan kayak, gue pulang duluan ya, gue nggak bisa nongkrong malam-malam nih karena bla bla bla, banyak alasan yang tiba-tiba nih kita ngelihat di Instagram atau di sosial media lainnya, ternyata lagi fit callan atau enggak lagi jalan sama ayangnya lagi. Itu yang bikin apa ya, menurut gue juga bisa membangun stigma negatif juga di bucin pertongkrongan gitu. Nah, lu ada hal lain juga nggak sih yang kayak bikin nggak asik loh bucin di pertemanan gitu? Kalau udah ini sih, kalau udah mulai bohong, kayak misalnya cancel nih, cancel mau nganterin tetangga ke stasiun gitu misalnya, ternyata jalan nonton sama pacarnya, atau ini mau nganterin anjing ke Kitanan apa gimana gitu misalnya. Ya itu, tapi tiba-tiba dia ternyata nemenin ceweknya ke salon ya, kayak gitu-gitu sih maksudnya. Ya aku sih sebagai teman nggak masalah ya tentang kamu mau ngapain sama pacarmu, mau berbuat seperti apa. Awalnya sebagai teman hanya bisa support ya, tapi apa salahnya sih jujur gitu loh. Kami tuh nggak akan marah. Ya marah mungkin, cuma ya masa kita bakal ngambek sih. Ya udah gitu, kalau dijelaskan dengan baik-baik pun juga kan tidak akan terjadi apa-apa gak sih? Oke, tapi lu lagi mengalami nggak sih mas hal yang kayak gini? Lagi mengalami atau enggak? Sebenarnya bucin tuh aku kan ya tadi aku bilang ya sobat cuak, aku nih terakhir pacaran tuh tahun 2016, sampai sekarang tuh kan nggak pacaran. Terus sekarang Maksudnya sedang lu yang merantau. kena gitu, lu lagi kena nggak nih sama ada teman lu yang bucin gitu? Iya ini nih, karena aku kan anak perantau yang sedang di kota Jogja, dan maksudnya aku nggak punya teman dari Bekasi, dan uh, ketika punya teman-teman baru, maksudnya ketika produksian, ketika kemana, terus kan kadang sebenarnya mereka nggak salah, bucinnya tuh nggak mengganggu, tapi kadang kayak kamu pernah nggak sih melihat temanmu bucin terus kayak, aduh, enak nih, kayak pengen kapan ya bisa gitu, gitu loh ya. Kayak aku punya satu perkumpulan yang suka gereja bareng. Kita menyebut diri kami adalah ceritanya gereja bareng ya. Wih, Nah, di komplotan ini tuh ada satu pasangan gitu. Terus kalau misalnya gereja bareng kan seru ya. Terus kan abis gereja makan makan bareng pacar. Terus itu kayak, aduh kapan ya bisa kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Nggak mengganggu, cuma lebih ke arah aduh pengen deh gitu. oke, iya. Emang kadang sebenarnya ya begitulah ya waktu kita
kita kaum jomblo nih Mas. Jadi emang banyak hal-hal yang pengen kita lakuin gitu, dalam artian ketika kita punya pacar, apalagi ya misalnya kayak rasa cinta, diperhatiin dan segala macamnya. Dan tapi ternyata hal itu juga punya side effect juga yang berdampak negatif dalam pertemanan. Apa sih hal positif yang bisa lo ambil gitu dari masalah ini? Iya sih, kalau tadi kan bahasnya agaknya banyak yang negatif ya. Kalau yang positifnya sih, kalau dari aku pribadi, ini sama kayak orang kalau bilang, ajaklah temanmu naik gunung, maka kamu akan tahu bagaimana orangnya. Nah, ini, buatlah teman kamu bucin, lalu kamu akan tahu bagaimana dia bersifat kepada kamu. Maksudnya, akhirnya aku tahu gitu loh. Mungkin ada beberapa orang yang kita udah tahu, tapi kita nggak tahu kalau dia bucin tuh gimana. Nah, karena dengan bucin ini kita jadi tahu, oh ternyata dia tuh gini. Nah, sebagai teman tuh pada akhirnya kan kita nggak bisa dong tiba-tiba meninggalkan dia. Atau apakah dia berbuat salah, kita ya kasih tahu. Coba kan ya balik lagi, itu balik ke keputusan yang terkait apakah dia mau berubah atau tidak. Tapi ya pada akhirnya kita sebagai teman hanya bisa membantu menasihati dan ya udah gitu. Kita obrolin dan ya itu kita jadi tahu orangnya gimana. Jadi kalau dia berbuat salah, kita udah mentoleransi aja sih. Iya bener sih, bener, setuju. Tapi ini Mas, lu pernah nggak sih kayak ada di pertemanan bertiga yang dimana dua orang ini punya pasangan dan lu seorang diri yang ya udah ngeliatin mereka pacaran gitu? Pernah nggak sih lu Mas? Ini sepertinya momen jadi nyamuk ya. Iya betul. Aku mungkin kalau secara pertemanan yang bertiga dua orang jadi ini belum pernah sih. Tapi apakah pernah terjebak di momen seperti itu? Pernah. Cuma di momen gitu ya. Cuma kayak ada orang pacaran berdua terus aku sendirian gitu kayak waduh. Gimana tuh rasanya? Boleh dijelaskan gak sih? Ya rasanya sama kayak tadi sih. Lebih ke arah iri ya. Aduh kapan ya aku bisa kayak gini? Kapan ya? Iya sih. Setuju. Oke, langsung aja deh. Pesan lu deh buat semua orang-orang buciners ataupun ya sobat cuak yang bakal nonton kayak tentang bucin di tongkrongan nih, gimana sih? Closing statement lah ya, kita bisa bilang kayak gitu ya, aja. Closing statement dari saya anak Jombor adalah buat para sobat cuak yang bucin ya, bersifatlah selayaknya kamu di mananya. Maksudnya kamu boleh bucin, kamu boleh, nggak ada yang salah menjadi bucin, tapi di waktu dan momen yang pas. Lihat waktu, lihat subjeknya sama siapa saja. Jangan jadi mengganggu cuma karena kamu mencintai sesuatu. Terima kasih. Weh, keren banget nih Saudara Almas Dwi Putranto, si announcer Jogja. Oke, segitu aja Sobat Cuak tentang bucin di pertemanan gak asik. Nah, kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau apapun itu, bisa langsung tulis di kolom komentar ya, di bawah. Nanti ya kita bisa interaksi lah ke depannya tentang pendapat teman-teman semua. Oke, see you, bye-bye.